Iya, aku udah nanya belum ya? Apa kurang lama? Lama ya? Ya udah kan 85 teleponnya. Udah habis. Dah. Adekan puan tong sak barat lan mintu katuwangi foto bandangi di kalimangki
pada alumi kisani kuang umpoga kameloan si dulu bareng kami bamba surga mainan tontong salah kongan tan sore ketika meong li langan mati olo malah bikni ranungki mama semi Patelen tepi uang untuk roi tuina dan dimi uang sabara lan mintu katuangki otoban nangin dikalimangki kada alumi kisani buang umpogau si dulu bareng kami Tuhan memalingkan dika ketuan lang bamba surga mainan tentang salah konang
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi. Pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita. Terpujilah Allah yang sampai saat ini menyatakan kuasa-Nya melalui karya Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bersekutu bersama dalam rumah Tuhan. Minggu ini kita berada pada minggu ketiga setelah peristiwa Pentakosta. Dalam persekutuan ini, dengan hikmat Allah, mari kita nyatakan syukur dan puji-pujian atas segala berkat dan kemurahan-Nya. Dalam tuntunan tema menilai dengan hikmat Allah, mari kita menikmati perjumpaan dengan Allah dengan mengatakan mulia, mulia namanya. Kita berdiri dan melakukan pujian PKJ 2. Kita menyanyikan dengan penghayatan atas kemuliaan Tuhan. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Kita ulang sekali lagi. Kita memuji Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Mengagungkan Tuhan atas kemuliaan Tuhan bagi kita, anak-anak yang sudah ditebus. Mulia, mulia namanya. Bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa
dan Anak, dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan sesuai dengan petunjuk liturgi dari Mazmur 92 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ia supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, Sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. tetapi Kau tinggikan tanduk-Mu seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Matamu memandangiku seteruku, telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, Akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah, Menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kita menyanyi dari Mazmur 99 ayat yang kedua. Layak bagimu hormat dan syukur, mudah mengeluh yang kudus. Namamu besar, hukum-Mu benar. Kami memasyurkan yang Kau lakukan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati, aminkan. Perintah mengasihi. Galatia 5 ayat 13 sampai 14 berkata, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Hari yang baru
Silakan duduk. Mari masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan memberi perintah supaya kita senantiasa hidup memuliakan Dia. Namun yang terjadi ialah kita hidup tidak memuliakan Tuhan. Seharusnya kita mengaminkan dan melakukan perintah-Nya. Namun yang terjadi ialah kita terlalu sering melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang berakibat renggangnya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Mari dengan kesungguhan kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani kehidupan kami sering tidak menyenangkan Engkau. Terlalu sering kami hidup dalam menikmati duniawi, sehingga membuat kami lupa melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. 2 Korintus 5 ayat 17-19a berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka." Amin. Sidang Jumat, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita, dan nat pembimbing untuk persembahan ini dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Persembahan dijalankan sambil memuji dari PKJ 145 ayat 2-4.
Mari kita bawa persembahan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, besar ataupun kecil persembahan yang telah kami berikan tadi, kiranya bisa berguna untuk pekerjaan kerajaan surga-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca. Pertama Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Pertama Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Pembacaan yang berikut 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Dan pembacaan Injil menurut Markus 4 ayat 26 sampai 34. Injil Markus 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya oleh kasih karunia-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan, menunaikan tanggung jawab, dan menikmati setiap peristiwa yang Tuhan izinkan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di hari perhentian yang Tuhan kuduskan saat ini, kami dilayakkan lagi untuk menikmati persekutuan sebagai keluarga Allah dalam ibadah hari Minggu. Baik kami yang berada di gedung gereja maupun jemaat yang mengikuti melalui live dari rumah masing-masing. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu, beri hikmat di dalam kami memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 berbunyi. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel?
isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu Tuhan akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian sabda Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terdapat di 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Saya ulangi. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-memuji
diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukanlah batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang yang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah melihat Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang telah perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 4 ayat 26 sampai 34. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar
sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Alkitab Buku Mulia. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah atau di mana saja yang sedang mengikuti ibadah minggu di Jemaat Keramat. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan sehingga kita masih dapat menikmati indahnya persekutuan di dalam Tuhan sebagai keluarga Allah dalam ibadah hari Minggu saat ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada kitab pertama Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Dan kita berada pada sorotan tema yang mengatakan menilai dengan hikmat Allah. Menilai dengan hikmat Allah. Seperti apa kita memandang atau menilai sesuatu atau seseorang, itu memengaruhi sikap kita terhadap sesuatu atau kepada seseorang. Barang yang murah harganya dan barang yang mahal harganya pasti berbeda cara kita memperlakukannya. Dan tidak jarang seperti itu juga sebagian orang memperlakukan sesamanya. Yang pasti adalah manusia itu, siapapun dia, mau bilang dia dukun atau paranormal, siapapun yang masih dalam keadaan manusia itu punya keterbatasan untuk mengukur sesuatu atau menilai sesamanya. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Kita
hanya dapat menilai sesama kita, kita hanya bisa mengukur sesuatu itu yang ada atau yang tampak di depan kita. Hatinya, siapa yang bisa masuk ke dalam untuk tahu lalu menilainya? Dan karena itu banyak orang yang tertipu karena hanya menilai atau mengukur dari apa yang dilihatnya. Andaikan HP casingnya bagus sekali, tetapi ternyata HP-nya tempo doloe atau mesinnya sudah rusak. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, tema kita mengatakan menilai dengan hikmat Allah. Hikmat Allah dalam pengertian umum yang sangat sederhana untuk kita bisa pahami adalah pengetahuan yang benar yang bersumber dari Allah. Dan ketaatan untuk melakukan kebenaran Allah, itu yang disebut dengan hikmat. Itu kita bisa baca di Amsal, juga ada di Mazmur. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Menilai dengan hikmat Allah, ukurannya bukanlah hanya apa yang dilihat oleh mata. Menilai dengan hikmat Allah, ukurannya bukanlah hanya dalam bentuk gestur atau bentuk fisik. Menilai dengan hikmat Allah, ukurannya bukanlah materi. Bukanlah latar belakang pengetahuan atau intelektual atau pendidikan. Tetapi lebih jauh daripada itu adalah menilai dengan hikmat Allah, yang terpenting adalah bagaimana kehidupan, bagaimana hati yang penuh dengan kerendahan dan ketaatan kepada Tuhan. Itu yang penting. Saya ingat khotbah ini saya bawa dalam bahan PA, bahan ini di PWGT 2 minggu yang lalu. Ini kami diskusikan bersama dengan PWGT. Bukan berarti kita mau katakan bahwa penampakan itu tidak penting, penting juga. Sebagai anak Tuhan kita harus menampakkan diri kita. Kebersihan, bagaimana penampilan kita, ya. Sebagai anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, masa kita mau seadanya saja? Tentunya kita akan memberikan yang terbaik juga dalam tampilan kita, ya. Sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi bukan itu yang paling utama, itu perlu, itu penting. Tetapi jauh yang paling utama, kalau kita menilai dengan hikmat Tuhan ialah bagaimana dengan spiritualitasnya. Itu menyangkut iman, itu menyangkut ketaatan kepada Tuhan, itu menyangkut kerendahan hati untuk mau taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Saul adalah raja atas Israel. Mari perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat. Ia masih menjabat sebagai seorang raja, tetapi lalu Allah kemudian memerintahkan kepada Samuel untuk pergi mengurapi seorang raja menggantikan Saul. Dia masih status sebagai raja. Kalau memang sudah waktunya untuk pemilihan, barangkali tidak apa-apa. Tapi ini dia masih memimpin sebagai seorang raja, tetapi kemudian Allah menyuruh Samuel untuk pergi mengurapi seseorang menggantikan Saul. Makanya Samuel juga takut dalam kemanusiaan. Pertanyaan, mengapa Saul dicarikan pengganti sebagai raja? Mengapa? Alasannya sangat jelas dalam pembacaan kita tadi, itu sudah sangat jelas. Ayat 1.
Apa yang Allah katakan kepada Samuel? Sebab aku telah menolak Saul. Disuruh mencarikan pengganti karena Allah telah menolak Saul. Mengapa Allah menolak Saul? Mengapa Allah menolak Saul? Karena sebagai raja, Saul tidak menyatakan ketaatannya kepada perintah Allah. Karena di dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai raja, Saul tidak melakukan sebagaimana yang Allah inginkan atas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Nanti kalau pulang kita bisa baca di ayat 13, di pasal 13, di situ diurai bagaimana apa yang membuat Saul ditolak. Secara sederhana, secara singkat saya bisa katakan yang membuat Saul ditolak, kesalahannya ialah pada saat dia menjadi raja, pada saat dia menjadi seorang pemimpin, dia mengambil keuntungan untuk dirinya. Keuntungan untuk dirinya itu bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi dia mengambil keuntungan dari jabatannya untuk mengejar popularitas. Pada saat Yonatan mengalahkan orang Filistin di Gebah, di situ kesempatan bagi Saul untuk dia cari nama, bahwa itu karena kesuksesannya. Itu satu kesalahan. Orang lain tidak tahu bahwa Saul sedang mencari popularitas, tapi Tuhan tahu hatinya, bahwa dia sedang mengejar popularitas. Itu kesalahan Saul, sampai dia ditolak. Kesalahan Saul yang paling fatal ialah karena ketidaksabarannya, dia kemudian mengambil alih tugas Samuel untuk menyatakan persembahan korban. Itu kesalahan yang sangat fatal. Dia raja, mungkin karena dia merasa dia punya kuasa, seenaknya mengatur, dia ambil alih tugas seorang imam, yaitu Samuel, karena tidak sabar menantikan kedatangan Samuel. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, ini menjadi peringatan. Menjadi peringatan bagi setiap orang dalam melaksanakan tugas panggilannya dimanapun Tuhan utus dia untuk melaksanakan panggilannya, pekerjaannya, pelayanannya. Ini menjadi pelajaran. Kita bisa menutupi banyak hal di hadapan manusia, tapi Tuhan tahu hatimu. Orang menilaimu cuma dari luar, tapi Tuhan menilai dari hati. Dia tahu hati kita. Tuhan tahu setiap motivasi seseorang. Dan juga kita mau diingatkan, jangan merasa hebat lalu meremehkan orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu Saul. Samuel ditetapkan sebagai imam karena dia merasa punya kuasa. Samuel cuma lambat saja sedikit, dia sudah ambil alih tugas sebagai seorang imam. Sikap seperti ini yang dilakukan oleh Saul. Dan sikap seperti ini kalau dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan atau orang percaya, berangkat dari kebenaran firman Tuhan, dia akan ditolak. Tuhan akan menolak. Samuel diperintahkan, Samuel diutus oleh Tuhan untuk pergi ke rumah Isai, mengurapi seorang anaknya untuk menggantikan Saul. Sudah 7 anak Isai yang ditampilkan, mulai dari yang tinggi besar. Dalam menetapkan pilihan terhadap anak-anak Isai, ternyata tidak ada yang menduga kalau pilihan Tuhan itu jatuh kepada Daud. Tidak ada yang duga. Karena kalau dilihat fisiknya Daud, itu biasa saja. Kalau dilihat latar belakang pekerjaannya, dia hanyalah seorang penggembala. Dia muda, masih sangat muda dibandingkan dengan kakak-kakaknya.
Dalam penilaian manusia, Daud tidak masuk hitungan. Saudaranya tidak menghitung Daud kalau dia akan dipilih. Ayahnya Isai juga tidak memperhitungkan kalau itu yang akan dipilih, termasuk Samuel. Tidak menyangka kalau yang mau dipilih oleh Tuhan itu adalah Daud. Tidak sedikit dalam proses pemilihan orang terjebak pada tampilan fisik, pada latar belakang pendidikan, pada latar belakang pekerjaan, pada latar belakang suku, dan sebagainya. Siapa dia? Dari mana dia? Apa pekerjaannya? Kalau mau mengikuti kegiatan, dikatakan cari orang yang berani bicara. Kalau cuma pergi, duduk, diam, dengar, jangan. Cari yang berani bicara. Itu yang diutus. Padahal belum tentu orang yang berani bicara itu, yang dia sampaikan itu berdasarkan hikmat Allah. Jangan-jangan dia pemarah, bukan peramah. Cari orang yang berani bicara. Dalam pemilihan dikatakan harus berlatar belakang sarjana dan sebagainya. Makanya kemarin-kemarin itu waktu pemilihan anggota dewan dulu-dulu itu saya juga masih dapat dan saya tahu orangnya, orang yang sama sekali tidak punya pendidikan, hanya tamat SD di sekolah Belanda dulu, tidak ada ijazah sarjana, akhirnya bayar untuk mendapatkan ijazah sarjana. Karena orang hanya menilai sesuatu dari tampilan luar, makanya banyak juga orang yang berusaha memanipulasi dirinya. Makanya lihat, kalau dari luar hebat sekali. Banyak orang yang memanipulasi dirinya supaya dia bisa dinilai oleh sesamanya dan dia bisa mendapatkan pengakuan dari sesamanya. Dan karena itu kita diingatkan, hati-hati untuk menilai seseorang. Nilailah berdasarkan hikmat Allah. Itu tema kita, menilai dengan hikmat Allah. Biasanya juga dalam pemilihan-pemilihan pengurus, tidak hanya di organisasi luar, dalam kehidupan bergereja pun, terkadang kita melihat yang menurut kita pantas. Karena kita hanya lihat dari tampilan luar, tapi tidak berdasarkan hikmat dari Allah. Tidak sedikit dalam proses orang terjebak dan tertipu. Sekali lagi saya bukan mengatakan bahwa latar belakang semua itu tidak penting, penting. Sangat penting. Tapi yang paling utama ialah bagaimana dengan spiritualitasnya? Bagaimana dengan hatinya yang penuh dengan ketaatan dan kerendahan di hadapan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau bagi Samuel dan kebanyakan orang untuk menjadi raja itu dilihat dari sekali lagi penampilan, kekar, besar, perkasa, terlatih menggunakan senjata atau pedang. Ternyata Tuhan memilih dengan memiliki kriteria yang berbeda. Apa kriteria Tuhan? Ayat 7. Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Saul itu kan orangnya tinggi, besar. Kalau kita membaca, mencermati, dia juga punya keahlian dalam hal menggunakan senjata atau pedang. Makanya Tuhan ingatkan kepada Samuel, karena sudah ada kegagalan yang terjadi dengan raja yang hanya berdasarkan pandangan fisik saja. Dalam ayat 7 itu menjadi kriteria Tuhan. Tuhan katakan jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.
sesama kita bisa manipulasi. Kita bisa merekayasa kehidupan kita, tapi Tuhan tahu hatimu dan hatiku. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh sesama. Ini juga menjadi catatan penting berangkat dari kebenaran firman Tuhan, menilai dengan hikmat Allah. Jangan pernah menganggap remeh sesama berdasarkan penilaian kita karena tampilannya yang kelihatan. Jangan pernah anggap remeh siapapun. Mengapa? Mari lihat, Daud tidak diperhitungkan oleh manusia. Yang berdaulat atas kehidupan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan punya kedaulatan untuk memilih siapa saja yang Tuhan mau tetapkan. Dan kalau Tuhan menetapkan, pasti Tuhan perlengkapi untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan tetapkan, Dia tidak membiarkan, tapi Tuhan akan memperlengkapi. Ayat 13. Ayat 13, pembacaan kita yang terakhir di pertama Samuel, apa yang dikatakan? Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Apa yang mau dikatakan di situ? Lalu Tuhan mengurapi Daud. Pengurapan atas Daud adalah tanda bahwa roh Allah ada di atasnya. Pengurapan atas Daud itu adalah tanda bahwa otoritas Allah ada atasnya untuk memimpin, untuk menuntun Daud dalam melaksanakan tugasnya sebagai raja. Pesan firman Tuhan bagi kita adalah untuk menetapkan, untuk memilih, untuk menentukan sesuatu atau seseorang. Terlebih khusus untuk menjadi pemimpin, jangan hanya melihat yang di depan mata, tetapi menilailah berdasarkan hikmat Allah. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hikmat Allah? Tentunya harus memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan, kita punya kepekaan. Tuhan kasih kita hikmat. Ya, Tuhan kasih kita hikmat untuk melihat siapa orang itu. Untuk merasakan bagaimana orang itu. Pasti kita punya pengalaman bersama. Bagaimana hikmat Allah bekerja bagi kita, sehingga kita tidak hanya dimampukan untuk melihat apa yang di depan kita, tetapi karena kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan, Tuhan perlengkapi kita melihat jauh di balik apa yang kelihatan. Bahkan juga peringatan bagi setiap pribadi, termasuk saya, kita semua ketika melakukan sesuatu, lakukanlah dengan hati yang taat kepada Tuhan. Tidak berfokus, tidak mencari keuntungan atau popularitas bagi diri kita. Supaya jangan semua yang kita lakukan itu sia-sia. Karena jika seperti itu yang dilakukan, Tuhan menolak. Jangan pernah meremehkan sesama, karena Tuhan dapat memilih siapa saja untuk mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dan setiap orang yang telah dipilih oleh Allah, ingatlah bahwa otoritas Allah ada atasnya. Tuhan akan selalu menyertai. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Menilai berdasarkan hikmat Allah. Membutuhkan relasi yang akrab dengan Tuhan. Sehingga kita punya kepekaan untuk menentukan sesuatu, memilih sesuatu, atau menilai sesama kita. Sehingga kita tidak terjebak dalam manipulasi diri dan tertipu dengan rekayasa sesama kita. Menilai dengan hikmat Allah akan menjadikan kita untuk semakin rendah hati, bersikap kepada sesama, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat.
Terpuji Engkau ya Allah yang Maha Besar, Bapa yang setia penuh rahmat. Kami bersyukur kalau masih ada kesempatan di hidup kami diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami menjalani kehidupan yang setiap saat kami diperhadapkan dengan banyak pilihan untuk menentukan sesuatu, bahkan memilih sesama, termasuk di dalamnya pemimpin. Yang diharapkan bagaimana kami menentukan atau memilih sesuatu berdasarkan hikmat dari Allah. Tolong kami Tuhan, untuk tidak tertipu dan tidak salah memilih. Beri kami hikmat Tuhan. Kami menyadari ada banyak hal yang kami sudah buat yang mungkin jauh dari yang Tuhan inginkan. Tidak berdasarkan hikmat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jangan keraskan hati kami. Allah Roh Kudus, ubahkanlah hidup kami untuk kami menjadi pelaku firman yang setia dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus bekerja untuk menguasai, sehingga dari kehidupan kami menghasilkan buah ketaatan kepada Tuhan, menghasilkan buah yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Ya Allah Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah dalam kehidupan pribadi, berkati dalam kehidupan keluarga, berkati dalam tugas pekerjaan. Karena tanggung jawab pekerjaan untuk mencari nafkah bagi keluarga, ada yang harus terpisah jauh dari keluarga, dimanapun mereka ada saat ini. Dalam mereka bekerja, lindungilah ya Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat yang bersumber daripada-Mu, berikan kemampuan, sehingga tanggung jawab yang Tuhan pertanggungkan lewat pekerjaan, mereka bisa kerjakan dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saatnya nanti Tuhan perkenankan untuk kembali berkumpul bersama dengan keluarga yang ada di Jakarta. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan orang tua kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Tetap berikan semangat dan sukacita, menghayati bahwa masa tua adalah anugerah terindah dari Tuhan. Kami mendoakan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan jemaat. Berikan pertumbuhan yang baik, karuniakan hari depan yang penuh dengan harapan. Anak-anak kami yang sudah selesai berjuang, baik mengikuti ujian akhir di sekolah maupun mengikuti semester, Tuhan berkati perjuangan mereka. Yang akan melanjutkan pendidikan, Tuhan bukakan jalan, sehingga anak-anak atau cucu-cucu dalam kehidupan jemaat, mereka boleh melanjutkan studinya dengan baik, menggapai hari depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat tercantum nama-nama anggota jemaat yang sedang menjalani perawatan. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk memberkati segala upaya yang ditempuh, memberikan kesembuhan. Terlebih kuatkan iman mereka, jangan karena kondisi sakit yang sedang dialami mereka kehilangan sukacita. Tetapi biarlah dengan menghayati bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka, walaupun dalam kondisi fisik yang lemah, sukacita tetap dialami, tetap dirasakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang berduka, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita. Yang bergumul, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini.
Kuatkan iman jemaat-Mu, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yakinkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Berikan kekuatan iman, kesabaran untuk bertekun di dalam Tuhan, meyakini bahwa waktu Tuhan pasti tiba untuk menyelesaikan setiap perkara dalam kehidupan dan memberikan kemenangan atau kelepasan atas berbagai persoalan-persoalan dalam kehidupan ini. Kami bersuka cita bersama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan, sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu majelis di jemaat Tuhan, di jemaat Keramat di sini, pengurus OIG, berilah kami hikmat Tuhan untuk kami dapat menata, laksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Tuhan berikan kami sehati sepikir untuk kami sama-sama mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga dari tengah-tengah jemaat-Mu nyata bagaimana tubuh Kristus terbangun dengan baik, menjadi kesaksian yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan dalam penanggulangan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan tolong beri hikmat bagi pemerintah kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan sepekan mendatang, kalau Tuhan masih berkenan atas hidup kami memohon pemeliharaan Tuhan, berkat dari Tuhan, Allah Roh Kudus menuntun dan menguasai hidup kami, sehingga kami boleh berkarya sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan atas hidup kami, dan Tuhan dipermuliakan. Harapan kami memohon kiranya di minggu depan kami masih diperkenankan lagi untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu seperti ini. Ini doa kami, syafaat kami, sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perintah. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pertama Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin.
Sidang jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah, serahkanlah hidupmu untuk dituntun oleh Allah, dan yakinilah bahwa hikmat Allah jauh lebih berkuasa daripada hikmat manusia. Arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Mohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu 13 Juni 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama warga Gereja Toraja di Jemaat Keramat. Jika membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja setempat. Bersyukur pula kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Ibu Pendeta Yulia ya, pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati Ibu di dalam pelayanan dan bersama keluarga. Bersyukur juga kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Komisi Ibadah dan Liturgi bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, harap melapor kepada TU Gereja atau koordinator sektor atau komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi oleh pendeta dan majelis gereja atau dilaksanakan secara lewat Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming agar dapat memberikan persembahan melalui rekening jemaat. Tuhan memberkati. Adapun pengumuman buat PWGT, ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 4. Petugas ibadah dari sektor Sukapura, pelayan firman, Nyonya Dina Pakambanan. Dan ibadah PWGT secara virtual Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 2021 pukul 4, petugas ibadah sektor Semper pelayanan Bapak Gusti Batak. Demikian yang diketahui. Begitu pula kita tetap dukung dalam doa buat saudara kita, orang tua kita yang masih dalam kelemahan tubuh, hingga semoga cepat sembuh. Penetapan protokol kesehatan dihimbau buat kita semua untuk keberlangsungan ibadah live streaming Jemaat Keramat dan kesehatan kita bersama, harap perhatian protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker yang benar, dan sebaiknya pakai facial ketika datang beribadah. Demikianlah penekanan warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati.
Saya undang untuk bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditahan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan karunia, samakan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.